Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau update untuk proses lanjutan membuat bahan dasar memaksimalkan tangkal batang bawah untuk bahan bonsai sancang. Ada dua bahan di hadapan saya sama di belakang. Untuk bahan ini pas saya pertama lakukan pecah batang ekstrim kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu pernah saya update untuk teman-teman. Setelah saya cek beberapa hari yang lalu, alhamdulillah pecah batang lukanya sudah mulai kambiumnya jalan. Kali ini saya mau berbagi tips untuk bagaimana memanipulasi luka bekas pecah nanti terkesan natural. Dan nanti di akhir video akan saya tunjukkan spill contoh bahan yang saya lakukan, proses hampir kurang lebihnya sama seperti apa yang nanti saya mau sampaikan untuk teman-teman. Ada dua contoh bahan yang sudah saya kerjakan dan alhamdulillah sudah mulai nampak terkesan natural untuk pangkal batangnya. Nah, di sini saya mau mengerjakan secara perlahan. Ada dua bahan, yang pertama nanti untuk bahan ini, yang kedua nanti yang di belakang saya. Oke, seperti apa, simak videonya, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman. Sedikit spill untuk teman-teman sebelum saya melakukan memaksimalkan luka agar nanti ke depan kesannya natural. Untuk bahan ini memang saya lakukan pecah batang 6 bulan yang lalu, sudah agak sedikit besar ya, hampir sepergelangan tangan saya lakukan pecah batang ekstrim nyampe tembus ya ini ya. Nah, jadi memang ini size nya nanti saya mau bikin jumbo, jadi mau memaksimalkan batang utama dulu. Nah, biasanya untuk teman-teman lebih tahu ya, kedepannya kita berbonsai membuat bahan dasar ataupun membuat bonsai ada size nya, mulai dari yang mame, small, dan nyampe ke tingkat ke lebih ukurannya lebih besar lagi tentunya. Jadi kalau kita berproses dari nol, entah jenis bahan bonsai apapun, tentunya kita sudah mulai dari awal. Nanti ukurannya mau dibikin size seberapa, karena ini pecah batangnya sudah sepergelangan tangan, otomatis mengikuti. Jadi nanti ini mungkin kalau mau maksimal lagi tetap masih proses membuat bahan dasar. Oke, seperti apa nanti saya mau lakukan tip-trik untuk mengatasi luka bekas pecah agar natural. Dan di depan tadi sudah saya sampaikan, nanti saya mau sepilkan bahan dasar yang bukan mungkin ya, pengerjaannya hampir sama persis seperti apa yang saya lakukan, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman. Langsung saja di bahan pertama ini saya mau kerjakan, dan nanti setelah ini selesai lanjut di bahan kedua yang jauh ada di sebelah sana ya. Nah itu. Oke, saya langsung mau mengerjakan untuk di bahan yang pertama dulu. Simple dan sangat sederhana, tapi ada tekniknya. Kalau kita perhatikan, untuk teman-teman tadi tidak skip pas saya lakukan proses pengerjaan, teknik-tekniknya seperti apa akan saya jelaskan secara detail ya, sebelum nanti kita menuju ke bahan yang sudah saya proses dan ada contohnya. Untuk bahan yang nanti saya tampilkan kurang lebihnya sama untuk pengerjaannya seperti pada bahan yang saat ini saya kerjakan. Nah, kita lihat secara detail ya.
untuk bahan yang sudah saya kerjakan. Saya ambilkan satu contoh di area seputaran yang di sebelah sini ya. Jadi untuk bahan ini kalau saya amati memang ngepennya juga belum begitu sempurna. Untuk pembengkakan pangkal batang bawahnya juga kurang begitu bagus. Jadi memang ini saya proses, nanti mungkin tidak hanya saya lakukan sentuhan kali ini, lihat kondisi nanti perkembangannya seperti apa. Satu tip lagi untuk teman-teman, kalau proses mengerjakan seperti ini usahakan kondisi di atas daunnya subur tanpa terkena hama. Karena apa? Akan mempengaruhi dimana kita berproses cepat memaksimalkan pangkal batang bawah. Satu contoh ini ya, di area seputaran sini, dan nanti kalau kita perhatikan dari detailnya yang di samping sini ya. Nah, sama seperti ini ya. Ini tadi di awal saya lakukan untuk pemahatan pakai pahat yang V ya, pakai pahat yang seperti ini. Pahatnya saya awali dari atas nyampe ke ujung sebelah sini, yang paling dalam di area seputaran tengah sini. Keseluruhan sama, tergantung kita nanti mau lakukan pembengkakan yang paling menonjol untuk kambium bengkaknya yang di area sebelah mana. Kalau yang ini jelas, nah seperti ini dari atas sampai bawah, yang paling dalam tadi di area seputaran sini. Lalu di tahap akhir saya lakukan pemahatan pakai pahat cekung sama pahat yang lurus. Di area seputaran sini nyampe di sini saya pahat dalam sekali. Karena apa? Di saat kita melukai dalam terus kita pahat nyampe tulang tengahnya, nanti kambium jalan itu membengkaknya akan lebar besar, jadi bisa membengkak sekian. Berharap nanti ke depan, kita tunggu perkembangannya seperti apa. Nah untuk di depan yang tadi saya bahas untuk memanipulasi bekas luka pecah agar terkesan natural, ini di area seputaran luka bekas pecah terdekat yang di tahap awal saya lakukan pecah di sini. Ini sama, saya lukai sekian, kemudian saya pahat yang paling dalam di area seputaran sini. Jadi nanti berharap untuk bahan ini kalau kambiumnya jalan membengkak, bisa menutup di area seputaran luka bekas pecahan yang di tahap awal kanan kiri ya. Nanti bisa dilakukan treatment secara bertahap ya. Jadi kita nanti tunggu perkembangannya seperti apa. Nanti bisa juga dilakukan berulang kalau luka bekas ini sudah kambiumnya sudah mulai membengkak. Nah, jadi nanti bisa dilakukan di area seputaran sini. Jadi kalau saya ya secara individu tidak langsung saya lakukan proses ekstrim. Ya sana langsung juga bisa ya sebenarnya. Tapi kita lihat kondisi bahan. Jadi saya tidak mau memaksakan. Akan saya lakukan secara bertahap. Oke, masih ada satu bahan lagi yang di sebelah sana, dan nanti teman-teman kalau sudah melakukan seperti ini usahakan siram air, sikat yang bersih, kemudian kasih salep kambium. Masih ada satu bahan di sebelah sana. Nah, kalau itu setel untuk percabangannya nanti akan saya lakukan koreksi sekalian, tapi tetap saya maksimalkan untuk manipulasi luka bekas pecah agar terkesan natural. Kurang lebihnya nanti sama ya untuk pengerjaannya, sama bahan yang tadi saya kerjakan yang ini. Oke, langsung saja saya akan spilkan untuk teman-teman hasil daripada saya proses. Kurang lebihnya halnya pengerjaannya sama seperti ini ya. Kita langsung menuju ke bahan yang sudah pernah saya proses seperti ini juga. Nah, ini dia untuk bahannya, tapi untuk bahan ini sudah diambil sama temen, dan untuk prosesnya sendiri juga masih kurang sedikit sempurna. Ini dulu saya lakukan pecah batang sudah hampir sepergelangan tangan, ekstrim juga, dan nampak terlihat untuk luka dimana saya mau memanipulasi luka bekas pecah di tahap awal masih nampak sedikit terlihat. Coba kita cek bahan ini dari sebelah sana. Nah ini dia yang masih nampak sedikit terlihat ya.
Sebenarnya ini masih mau ya diproses lagi untuk memaksimalkan luka bekas pecah biar terkesan natural. Nah, seperti pada contoh di sebelah sini, lumayan besar, ini sudah diambil sama temen. Akan saya tunjukkan yang saya pertama kali mencoba untuk bahan dasar seperti ini juga yang masih bertahan. Ini saya ambilkan contoh yang saya praktek di bahan kedua ya, ada di sebelah sana untuk bahannya masih los ya. Nah, mendekat ke bahannya ya. Ini salah satu contoh yang pertama kali saya lakukan mencoba ya, dan alhamdulillah sudah lumayan. Luka bekas pecah ini sudah sedikit termanipulasi, terkesan natural. Ini dulu saya lakukan pengerjaan tahap nyampe 3 kali ya. Yang di tahap awal sama seperti yang di bahan awal tadi saya lakukan pengerjaan. Nah, ini sudah lumayan ngeken, tapi memang ini saya pengen lakukan biar sedikit agak jumbo dulu. Nanti setelah besar baru saya lakukan pengenulan di atas. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Nah, ini nampak dari sebelah sini ya, kita lihat ya. Udah sedikit natural. Oke, lanjut saya mau mengerjakan di bahan yang kedua. Untuk pengerjaannya kurang lebihnya sama seperti di bahan yang pertama tadi saya kerjakan. Apa yang saya tampilkan untuk teman-teman ini tadi proses untuk memanipulasi luka bekas pecah di tahap awal agar terkesan natural, dan sudah saya tampilkan untuk proses bagaimana tekniknya, kemudian saya tampilkan hasilnya seperti apa. Tip ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di video saya sebelumnya belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.